Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sebelum Panglima itu berkata sesuatu, Lembu Ampal telah mendahuluinya berkata, "Baiklah, kalian dapat membukti bahwa aku tidak berkata tanpa arah. Jika kalian kehendaki, aku dapat membawa kalian kepada Tuanku Ronggowuni. Ini tempatnya bukannya suatu rahasia lagi, karena Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka sudah siap menghadapi segala kemungkinan." Lembu Ampal, berkata Panglima Pasukan Pengawal, "Aku percaya kepadamu, tetapi tentu aku tidak sebodoh yang kau sangka, bahwa aku akan pergi bersamamu ke tempat yang tidak aku ketahui." Lembu Ampal tertawa, katanya, "Memang sewajarnya, aku memang tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Aku merasa bahwa sudah ada kepercayaan yang diberikan kepadaku, tapi masih belum sejauh itu." Lembu Ampal berhenti jenak. "Baiklah, jika kalian masih ragu-ragu untuk pergi mengirimkan masing-masing seorang senopati untuk bertemu langsung dengan Tuanku Ronggowuni." Kedua panglima itu termangu-mangu sejenak, agaknya mereka masih tetap ragu-ragu. "Tetapi terserahlah pada kalian," berkata Lembu Ampal. "Mungkin kalian milih menggabungkan diri setelah Tuanku Ronggowuni menduduki istana." Panglima pelayan dalam menarik napas dalam-dalam. Ketika ia mandang seorang senopatinya, maka senopati itu berkata, "Jika aku mendapat perintah, aku akan pergi bersama Lembu Ampal." Panglima pelayan dalam itu termenung sejenak, lalu ia pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika Panglima Pasukan Pengawal sependapat, kau akan pergi bersama Lembu Ampal." Ternyata Panglima Pasukan Pengawal itu pun tidak berkeberatan. Ia pun kemudian menunjuk seorang senopati yang mengawalnya untuk pergi bersama Lembu Ampal menghadap Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka. "Nah, jika demikian kita akan segera pergi. Jika kita lambat, maka akan ada prajurit dari golongan lain yang melihat kita, dan kita tidak akan pernah dapat kembali." Demikianlah ketika kemudian Panglima Pasukan Pengawal kembali ke rumahnya, maka Lembu Ampal dan dua orang senopati telah pergi untuk menemui Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Dengan hati-hati mereka mencari jalan untuk keluar dari kota, tanpa diketahui oleh para penjaga. Di setiap jalan lorong, bahkan jalan-jalan tapak, telah terdapat pengawasan yang sangat ketat dari para prajurit Singosari. Namun dengan pengalaman Lembu Ampal keluar masuk ke dalam kota, maka mereka pun dapat sampai keluar kota dengan selamat. "Kita akan berjalan semalam suntuk?" bertanya senopati dari golongan Rajasa. Tidak terlampau jauh," jawab Lembu Ampal. "Kau berkata sebenarnya?" bertanya senopati dari golongan Sinelit. "Aku tidak berbohong." Tiganya pun kemudian berjalan semakin cepat. Mereka memilih jalan melintas, menyusur pematang dan jalan-jalan sempit. Akhirnya mereka berhenti di sebuah pedukuhan kecil di tengah-tengah bulak yang luas. Sambil memandang pedukuhan itu, Lembu Ampal berkata, "Disitulah Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka bersembunyi." "Selama ini?" bertanya kedua senopati itu hampir berbareng. "Ya," jawab Lembu Ampal. "Aku tidak percaya," berkata senopati dari golongan Rajasa. Lembu Ampal tertawa, katanya,
Kadang-kadang keduanya ada di pedukuhan itu. Kedua senopati itu menjadi ragu-ragu, tetapi mereka tidak berniat untuk mengurungkan maksudnya. Demikianlah maka mereka bertiga pun memasuki pedukuhan kecil yang terpencil itu. Di regol pedukuhan, kedua senopati itu terkejut. Mereka melihat pasukan prajurit Singosari yang lengkap berada di sepanjang jalan. Bagian dari mereka berada di gardu dan yang lain bertebaran di dalam kegelapan. Inilah prajurit-prajurit Singosari yang berpihak pada Tuanku Ronggowuni, bertanya senopati dari golongan Sinelir. Tapi Lembu Ampal tidak sempat menjawab ketika seorang dari prajurit itu mendekatinya sambil bertanya, "Siapakah yang datang bersamamu, Lembu Ampal?" Dua orang senopati dari Singosari, seorang senopati dari pasukan pengawal, dan yang lain pelayan dalam. Orang yang bertanya itu mandang kedua senopati itu sejenak, kemudian dengan isyarat yang mempersilahkan, Lembu Ampal berjalan terus. "Kau kira pasukanmu ini cukup untuk menguasai istana saja?" bertanya senopati dari golongan Rajasa. "Apalagi untuk menguasai seluruh kota prajurit Singosari yang berada di halaman. Kini segelar sepapan sedang yang ada di sekitar istana hampir tidak terhitung lagi." Lembu Ampal tertawa, katanya, "Yang kau lihat adalah sebagian kecil. Jumlah prajurit Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka benar-benar tidak terhitung. Seluruh rakyat Singosari akan berada di pihaknya." Kedua senopati itu termangu-mangu sejenak, namun mereka tidak dapat menolak pendapat Lembu Ampal itu. Tidak puasan rakyat Singosari terhadap Tohjoyo akan dengan mudah menumbuhkan keinginan untuk menghirup udara baru. Meskipun mereka belum tahu pasti bahwa yang baru itu akan lebih baik dari yang telah ditolaknya. Yang penting bagi mereka adalah suatu perubahan. Apalagi jika yang baru itu benar-benar dapat memberikan harapan pada mereka, memberikan bayangan masa depan yang lebih baik. Karena itu maka kedua senopati itu tidak bertanya lagi, mereka berjalan saja dengan tegang di antara prajurit yang berserakan. Namun semakin dalam mereka masuki pedukuhan kecil itu, mereka melihat bahwa prajurit yang ada di pedukuhan itu pun cukup banyak. "Kita akan menghadap Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka," berkata Lembu Ampal. Dua senopati itu mengangguk, salah seorang dari mereka menjawab, "Baiklah, mudah-mudahan aku mendapatkan kepercayaan atas keduanya sehingga aku akan dapat memberikan pertimbangan pada Panglima untuk mengambil keputusan seperti yang kau harapkan." Lembu Ampal tersenyum, katanya, "Maksud Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, hal itu semata-mata untuk mengurangi jumlah korban di kedua belah pihak. Kau masih tetap sombong. Sudah aku katakan bukan kesombongan, tapi sekedar rencana yang telah dibuat oleh Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Kesombonganmu adalah karena kau terlalu yakin bahwa rencana itu akan berhasil. Siapa yang mengatakan bahwa rencana itu pasti akan berhasil? Aku sudah mengatakan mungkin rencana itu akan gagal karena kekuatan pendukung Tuanku Tohjoyo ternyata melampaui dugaanku," saut Lembu Ampal. "Lalu, nah, kau berdualah yang akan dapat memberikan pertimbangan. Apakah kami akan berhasil atau tidak? Kami sudah melihat sebagian dari prajurit-prajurit Singosari yang berpihak kepada Tuanku Ronggowuni, kemudian kalian akan bertemu langsung dengan Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka sendiri." Kedua senopati itu tidak menyaut, mereka menjadi tegang ketika mereka kemudian masuki sebuah regol halaman yang meskipun tidak begitu luas, tetapi nampak mendapat penjagaan yang khusus. "Kedua anak muda itu tentu berada di rumah ini," berkata kedua senopati itu di dalam hatinya. Ternyata dugaan mereka itu benar. Di rumah itu sudah menunggu Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka. Dengan ragu-ragu kedua senopati itu mengikuti Lembu Ampal memasuki rumah yang tidak begitu besar itu. Mereka tertegun sejenak di pintu
Meskipun malam telah menjelang dini hari, namun di ruangan itu masih nampak beberapa orang duduk di sebuah ambin yang besar, seolah-olah sengaja sedang menunggu kedatangannya. Ketika tatapan mata kedua senopati itu bertemu dengan sorot mata Ronggowuni dan kemudian Maesa Cempaka yang masih muda itu, namun benar terasa betapa besar pengaruh wibawa mereka. Hingga kedua senopati itu pun kemudian menundukkan kepalanya sebelum mereka sempat melihat orang lain yang ada di dalam ruangan itu. "Masuklah, Senopati," terdengar suara Ronggowuni mempersilahkan keduanya. "Marilah," Lembu Ampal pun mempersilahkan pula. Keduanya pun kemudian melangkah masuk. Beberapa saat keduanya ragu-ragu, baru kemudian Lembu Ampal berkata, "Duduklah di ambin itu pula." Keduanya pun kemudian duduk di ambin itu pula. Jenak mereka mendapat kesempatan untuk melihat orang-orang yang duduk di sekitarnya. Rasa mereka berdesir ketika mereka melihat seorang yang duduk dengan tenangnya di sudut ambin itu di sebelah tuanku Ronggowuni. Bahkan orang itu kemudian tersenyum ketika pandangannya bertemu dengan tatapan mata kedua senopati itu. "Maesowagni," desis kedua senopati itu di dalam hatinya. Mereka menjadi heran bahwa tiba-tiba saja Maesowagni yang nampaknya tidak pernah keluar dari bangsalnya itu kini berada di tempat itu. "Selamat datang kalian berdua," berkata Maesowagni dengan nada yang datar. Dua senopati itu tergagap karenanya, namun kemudian salah seorang menjawab, "Demikianlah, kami berdua selamat sampai di tempat ini." "Majulah," Maesa Cempaka mempersilahkan mereka bergeser mendekat. Rasa suasana yang jauh berbeda dengan suasana Paseban di Singosari. Bukan karena tempatnya yang terlampau sederhana, tetapi hubungan yang rapat antara Ronggowuni, Maesa Cempaka dan para pembantunya dengan para senopati dan pengawalnya. "Kami memang menunggu kedatanganmu berdua," berkata Ronggowuni. Kemudian, "Kami memang berharap mudah-mudahan kami dapat bertemu dengan kalian. Jika tidak malam ini, mungkin besok atau lusa. Tetapi pertemuan ini benar-benar aku harapkan dalam waktu yang dekat ini." Kedua senopati dari Singosari itu tidak menjawab, tetapi mereka mengangguk-angguk kecil. Seakan-akan kata-kata yang diucapkan oleh Ronggowuni itu memberikan harapan yang cerah bagi mereka. "Kami berterima kasih atas kunjungan kalian," berkata Ronggowuni kemudian. "Datangan kalian berdua memberikan gambaran yang lebih baik bagi masa datang Singosari." "Tuanku," berkata salah seorang senopati itu, "hamba tidak tahu apakah yang sepantasnya hamba katakan, tetapi hamba mendapat tugas dari Panglima untuk menghadap tuanku justru karena kunjungan Lembu Ampal yang menyebut dirinya sebagai utusan tuanku. Ya, akulah yang memerintahkan kepadanya untuk menghubungi kedua Panglima. Kami mengetahui apa yang terjadi dan apa yang berkembang di Singosari. Pertentangan, kecurigaan, dan prasangka. Karena itu, aku tidak dapat menunggu terlampau lama. Penasihat-penasihatku memberikan petunjuk padaku bahwa aku harus segera berbuat sesuatu." Kedua senopati itu menjadi heran. Ronggowuni dan Maesa Cempaka masih terlampau muda, tapi seakan-akan ia telah cukup masa untuk memimpin Singosari. Tapi kedua senopati itu pun kemudian dapat mengerti jika di ruangan itu terdapat beberapa orang yang dianggapnya memiliki segala macam ilmu dan kepandaian di dalam pola pemerintahan. "Sekarang kalian telah melihat keadaan kami," berkata Ronggowuni kemudian. "Terserahlah kepada kalian keputusan apakah yang akan kalian ambil. Apakah kalian bersedia bekerja bersama kami, atau kalian akan menentukan sikap sendiri?" Salah seorang senopati itu menjawab, "Tuanku, hamba akan melaporkan apa yang hamba ketahui tentang tuanku berdua dan tentang kesiagaan tuanku. Selain kenyataan yang hamba lihat, hamba akan memberikan pertimbangan pula kepada Panglima hamba." "Terima kasih," sahut Ronggowuni. "Tetapi agaknya yang kalian lihat belum lengkap.
Jika kalian hanya melihat pedukuhan ini saja, pedukuhan kecil yang tidak berarti apa-apa, baiknya kalian melihat pedukuhan-pedukuhan yang lain yang nanti akan diantar oleh lembu ampal. Hamba sangat berterima kasih atas kesempatan ini, tuanku. Baiklah, aku tahu kesempatan tidak terlampau banyak, tetapi aku berpendapat bahwa sebaiknya kalian kembali masuk ke lingkungan kota Singosari besok malam saja. Bentar lagi matahari akan terbit dan kalian tidak akan dapat masuk dengan diam-diam. Pergilah bersamaku, berkata Maeswagni. Tapi jika kalian masih ingin melihat beberapa pedukuhan yang lain, biarlah seperti yang dikatakan Tuanku Ronggowuni. Kembali sajalah besok malam. Apakah Tuan akan kembali? Bertanya salah seorang senopati itu. Sebelum fajar, aku harus sudah berada di bangsaku. Sebelum fajar, senopati itu heran. Ya, sebelum fajar. Kedua senopati itu saling berpandangan. Saat itu Maeswagni masih tenang-tenang saja di tempatnya dan sebelum fajar ia sudah berada kembali di bangsalnya. Apakah aku berada di tengah-tengah kumpulan hantu-hantu? Bertanya kedua senopati itu di dalam hatinya. Dalam pada itu maka lembu ampal pun kemudian mengajak kedua senopati itu untuk melihat pedukuhan yang lain. Setelah mohon diri pada Ronggowuni, Maeswa Cempaka, Maeswagni dan orang-orang lain yang ada di ruangan itu, maka kedua senopati itu pun meninggalkan halaman yang tidak begitu luas itu. Dengan menunggang kuda, maka mereka pun segera menyusuri jalan-jalan sempit di persawahan, kemudian melintasi bulak-bulak panjang dan menembus gelapnya malam dan dinginnya embun. Saat kemudian maka mereka pun telah memasuki sebuah pedukuhan kecil yang lain. Seperti padukuhan yang pernah dilihatnya, maka ia pun melihat beberapa kelompok prajurit yang berserakan di halaman-halaman. Mereka kemudian menemui senopati yang bertanggung jawab di pedukuhan kecil itu. Mereka berbicara sejenak, kemudian senopati-senopati itu pun meneruskan perjalanan mereka bersama lembu ampal. Kita mengitari kota Singosari, berkata lembu ampal. Kedua senopati itu menarik napas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka berkata, aku mengerti, bukan semuanya prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri, atau kesatuan-kesatuan yang ada di luar kota Singosari yang dapat dihimpun oleh Tuanku Ronggowuni. Namun meskipun di antara mereka adalah rakyat kebanyakan, namun mereka telah bertekad untuk mengabdikan dirinya bagi Singosari di bawah pimpinan Tuanku Ronggowuni dan Maeswa Cempaka. Lembu ampal mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, kota Singosari sendiri memang sudah terkepung. Kami sengaja memilih tempat pada pedukuhan-pedukuhan kecil dan terpencil agar kehadiran kami di seputar kota tidak segera diketahui. Di siang hari mereka tidak pernah keluar dari pedukuhan, apalagi berkeliaran. Dan mereka yang masih mempunyai pekerjaan di rumah atau di sawah, dapat saja mereka lakukan, tetapi di malam hari kami bersiap. Dan terutama mengadakan latihan-latihan bagi mereka yang pada dasarnya bukan prajurit. Dan agaknya latihan-latihan itu setelah menyenangkan hati mereka. Kedua senopati yang menyertai lembu ampal itu mengangguk-angguk. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan yang dilihatnya. Apalagi kemudian mereka pun telah dibawa oleh lembu ampal ke beberapa tempat lainnya. Padukuhan-padukuhan kecil di bulak-bulak yang luas atau ke tempat-tempat terpencil. Yang lain yang merupakan tempat yang menjadi pemusatan kekuatan Ronggowuni dan Maeswa Cempaka. Ketika mereka sampai ke sebuah pedukuhan di arah lain dari kota Singosari, mereka mendengar dari senopati yang bertanggung jawab di tempat itu bahwa sebagian besar dari orang-orangnya sedang kembali ke pedukuhan masing-masing karena kebetulan musim menuai padi baru saja mulai. Kami biarkan mereka berada di pedukuhan masing-masing untuk 1-2 hari. Tapi mereka sudah berjanji jika
terdengar isyarat mereka akan segera berkumpul. Untuk 3 malam mereka tidak mengadakan latihan. Bahkan barangkali lebih lama lagi apabila mereka belum selesai dengan pekerjaan mereka di sawah. Bahkan jika mereka kembali kemari, beberapa pekan lagi mereka akan kembali lagi untuk mulai menggarap sawah dan menanam padi. Jadi yang ada di sini sekarang, bertanya Lembu Ampal. Yang tersisa adalah prajurit-prajurit yang sebenarnya prajurit. Merekalah yang memberikan latihan-latihan kepada orang-orang yang dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk membebaskan Singosari dari ketidaktentuan sekarang ini. Kedua senopati itu mengangguk-angguk mereka mendapat gambaran yang lengkap tentang persiapan Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Dari para senopati mereka pun mendengar bahwa Ronggowuni dan Maisa Cempaka telah memperhitungkan pula persediaan makanan dan kesatuan-kesatuan cadangan jika diperlukan. Yang kita lihat adalah garis pertama jika perang timbul, berkata Lembu Ampal. Dan di belakang garis pertama ini masih ada lapisan-lapisan yang lengkap. Persediaan perlengkapan perang dan persediaan makanan di samping tenaga-tenaga yang harus menghimpun kekuatan jika diperlukan. Selain sudah disediakan tenaga cadangan khusus. Dua senopati itu mengangguk-angguk, tetapi salah seorang dari mereka bertanya, Lembu Ampal, apakah kita akan dapat mempercayai bahwa Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Cempaka yang masih terlampau muda itu mampu membuat persiapan seperti ini, betapapun cemerlangnya daya pikir mereka? Lembu Ampal tersenyum dan ia pun bertanya, apakah kalian tidak percaya bahwa Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Cempaka memiliki kemampuan di luar jangkauan nalar? Aku percaya, tetapi aku lebih percaya jika kau katakan bahwa kaulah yang telah mempersiapkan ini semua. Kaulah yang telah menyusun rencana ini dengan teliti. Kemudian kau lakukan semuanya atas nama Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa juga. Lembu Ampal tersenyum, katanya, terima kasih atas dugaanmu itu. Tapi ingat bahwa selain aku masih ada seorang senopati besar Singosari yang dikuasakan di Kediri dan sekarang berada di lingkungan Tuanku Ronggowuni. Meskipun nampaknya ia berada di bangsalnya setiap saat. Selain senopati agung yang bernama Maisoagni itu, juga ada bekas seorang panglima pasukan pengawal yang bernama Witantra. Kemudian di antara mereka terdapat pula adik seperguruannya yang bernama Mahendra, yang memiliki kelebihan dari sesamanya. Dan jika kau heran melihat kesatria putih yang kadang-kadang lebih dari seorang dan memiliki kemampuan melebihi para prajurit dan bahkan senopati yang manapun, maka dari mereka itulah yang kalian jumpai. Benar-benar suatu susunan rencana yang rapi dan matang, desis salah seorang dari kedua senopati itu. Dan sebelum salah seorang senopati itu meneruskan, maka Lembu Ampal telah mendahulunya. Sebenarnya lah kami harus menyelesaikan diri dengan rencana yang lain, yang agaknya telah tersusun dengan masak pula. Kematian seorang prajurit dari golongan Rajasa yang kemudian disusul oleh terbunuhnya seorang dari golongan Sinelir, yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menarik prajurit-prajurit pendukung Tosjoyo masuk ke dalam lingkungan istana. Diikuti pula pembunuhan semena-mena yang dilakukan atas kedua senopati dari kedua golongan itu, telah memaksa kami untuk bersiap. Menilik urut-urutan kejadian itu, maka Tosjoyo telah mempersiapkan diri untuk menyapu setiap orang yang tidak sesuai dengan sikapnya selanjutnya, terutama usahanya untuk membunuh Tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka, yang sebenarnya sama sekali tidak bersalah dan semula tidak berhasrat untuk berbuat apapun juga. Tetapi Tuanku Tosjoyo telah dibayangi oleh ketakutan-ketakutan yang mendorongnya untuk melakukan usaha pembunuhan yang gagal itu. Dari mana kau mengetahui hal itu? Aku adalah orangnya yang mendapat perintah langsung untuk melakukannya. Sudah barang tentu atas petunjuk Pranaraja dan Ibunda Tuanku Tosjoyo.
Kedua senopati itu mengerutkan keningnya. Agaknya Lembu Ampal tidak berbohong bahwa ialah yang mendapat perintah untuk melakukan pembunuhan itu. Nah, sekarang kalian berdua sudah tahu segala-galanya. Terserah kepada kalian apakah yang akan kalian katakan kepada panglima kalian masing-masing. Lembu Ampal berhenti sejenak lalu. Tapi agaknya jelas bagi kalian untuk tidak dapat memasuki gerbang saat ini. Lihat, langit sudah menjadi merah. Kedua senopati itu menengadahkan kepalanya. Mereka telah melihat warna merah yang membayang di langit warna fajar. Sebaiknya kalian kembali apabila malam berikutnya telah datang. Kau dapat berada di antara kami 1 hari, sehingga dengan demikian kalian akan melihat lebih banyak lagi dari persiapan kami yang mantap. Senopati itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari keduanya berkata, "Sebenarnya aku senang sekali berada sehari lagi di antara kalian. Tetapi jika aku tidak segera menghadap Panglima, maka akan dapat menimbulkan salah paham. Mungkin Panglima mengira bahwa kami berdua telah terjebak dan tidak akan dapat kembali. Tapi jika saatnya kau datang, maka kedua panglima itu akan mengerti. Namun selama ini Panglima dapat mengambil langkah-langkah yang barangkali justru merugikan kita semuanya." Lembu Ampal mengangguk-angguk lalu katanya, "Tetapi bagaimana kalian akan memasuki kota? Kalian keluar dengan diam-diam. Jika kalian masuki kota lewat gerbang, mungkin kalian akan mendapat kesulitan. Karena kalian tentu akan dicurigai oleh para prajurit yang bertugas di pintu gerbang." Dua senopati itu terdiam sejenak, tetapi mereka tidak segera mendapat jalan. Di siang hari mereka tidak akan dapat memasuki lingkungan kota dengan cara seperti di malam hari pada saat mereka keluar. "Senopati," berkata Lembu Ampal, "jika kalian memang berkeras untuk masuki kota, mungkin kalian dapat menempuh satu jalan. Berbuatlah seolah-olah kalian adalah rakyat kecil yang hilir mudik untuk menjual barang-barang dari anyaman bambu. Mungkin kalian dapat membawa beberapa buah barang-barang anyaman seperti itu, alat-alat dapur dan alat-alat rumah tangga yang lain." Kedua senopati itu saling berpandangan, namun salah seorang dari mereka tersenyum dan berkata, "Itu baik sekali, aku akan mencoba. Tapi cepatlah lepaskan pakaian senopatimu. Orang-orang yang menjual barang-barang anyaman bambu itu memasuki kota pada saat menjelang fajar seperti sekarang ini." "Tapi dari mana kami mendapat barang-barang itu?" bertanya salah seorang senopati. "Jangan cemas, aku akan dapat mengusahakan beberapa saja. Kau dapat membawa, tetapi kau harus mengikat barang-barangmu seperti orang-orang lain menjual dagangannya ke kota." "Aku akan belajar," sahut salah seorang dari kedua senopati itu. Demikianlah kedua senopati itu pun berganti pakaian. Sejenak mereka mempelajari bagaimana mereka harus membawa barang-barang anyaman yang akan dijual di dalam kota Singosari. Ternyata Lembu Ampal sama sekali tidak mendapat kesulitan apapun untuk mendapatkan barang-barang yang kemudian akan dibawa oleh kedua senopati itu. Bahkan Lembu Ampal pun telah mendapat pakaian yang akan dipakai oleh kedua senopati itu pula. Dengan beberapa pesan pada orang-orang yang akan memasuki gerbang, Lembu Ampal menitipkan kedua senopati itu pada mereka. Karena sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah menyatakan diri berada di dalam lingkungan pasukan yang dipersiapkan oleh Ronggowuni dan Maesa Cempaka, maka kedua senopati itu pun tidak akan mendapat kesulitan dari kawan-kawannya yang memasuki kota dalam iring-iringan. Meskipun demikian, kedua senopati itu harus berhati-hati. Mereka tidak bisa menjinjing seikat barang-barang anyaman bambu di atas kepala. Rasa-rasanya leher mereka menjadi sakit dan lelah, tetapi mereka harus mempertahankannya. Jika iring-iringan itu masuki pintu gerbang induk, hati kedua senopati itu menjadi tegang. Rasa-rasanya mata ketiak prajurit yang bertugas di gerbang itu memandanginya dengan tajam. Namun ternyata bahwa iring-iringan itu berhasil masuki kota seperti biasanya. Agaknya para penjaga tidak menaruh kecurigaan apa-apa kepada setiap orang dalam iring-iringan itu.
Karena mereka tidak meneliti seorang demi seorang dari mereka, cara mereka menjinjing barang-barang dagangannya di atas kepala, pakaian mereka dari cara mereka berbicara. Kedua senopati itu menarik napas lega ketika mereka telah berada di dalam kota. Tetapi mereka tidak segera memisahkan diri dari ringan itu. Mereka berjalan terus bersama dengan orang-orang yang menjinjing barang-barangnya sampai ke tempat mereka biasa menjajakan barang-barang anyaman itu. Baru ketika barang-barang mereka telah diletakkan di antara barang-barang yang lain, maka kedua senopati itu pun minta diri kepada orang-orang yang mendapat titipan dari Lembu Ampal. "Aku mengucapkan terima kasih pada kalian," berkata senopati itu. "Mumpung masih belum pagi, kami akan kembali ke rumah kami." "Silahkan," jawab orang itu. Kedua senopati itu pun kemudian meninggalkan mereka setelah menitipkan barang-barangnya dan menyerahkan kepada mereka untuk menjualnya. Ternyata keduanya merasa betapa tinggi kesadaran orang-orang yang berada di bawah pengaruh Ronggowuni dan Maesar Cempaka. "Untunglah bahwa hari masih remang-remang," kata seorang senopati pada kawannya. Kawannya tersenyum lalu, "Seandainya hari telah menjadi terang sekalipun, para prajurit di pintu gerbang tidak akan mencurigai kita." Dengan pakaian penjual barang-barang anyaman, mereka pun kemudian berjalan di sepanjang jalan kota ke rumah masing-masing. Dengan sengaja mereka membiarkan diri mereka berpapasan dengan orang-orang yang sudah mengenalnya. Tetapi ternyata orang-orang itu sama sekali tidak memperhatikannya. Sehingga kadang-kadang kedua senopati itu harus tersenyum sendiri sambil mengamati pakaiannya. Baru kemudian mereka sadari bahwa pakaian yang mereka pakai setelah hari menjadi terang benar-benar pakaian yang kotor dan kumal, pakaian yang sudah sobek di beberapa bagian dan yang sudah tidak pantas dipakai lagi. Tiba-tiba saja tubuh mereka terasa menjadi gata-gata, seakan-akan pakaian itu penuh dengan kuman-kuman penyakit yang mulai menjalari tubuh mereka. Karena itulah maka mereka pun pulang semakin cepat. Mereka ingin segera sampai ke rumah, mandi dan berganti dengan pakaian yang bersih. Tapi hampir bersamaan keduanya mengalami perlakuan yang menjengkelkan di regol halaman masing-masing. Seorang pengawal yang melihat kedatangan seorang berpakaian kumal segera membentaknya, "Hei, kau mau kemana?"